Makanya Allah bilang anna quwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu milik Allah. Artinya kalau kita tidak mengimani Allah, kita rapuh. Tak ada kekuatan kita, nggak ada benteng kita, nggak ada perisai kita. Kita nggak punya daya apa-apa begitu ya. Kita akan mudah jatuh, down, hancur sehancur-hancurnya kalau Allah tidak ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini kita hadirkan kembali Mas Tono yang akan kita ajak berdialog seputar problematika yang senantiasa kita lihat, yang sering kita lihat di kehidupan kita. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Wah, mantap. Ini lebaran kemarin mudik Mas Tono? Dibilang mudik, tidak sih, cuma jalan-jalan lah. Jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Wow, luar biasa. Jalan-jalan kemana nih Mas? Kemarin tuh ke Takengon. Wow, mantap lah. Bareng keluarga pastinya ya Mas? Iya, bareng dengan abang, kakak, dan ponak-ponakan. Yeah. Oke Mas Tono, ini kita buka dialog-dialog ini ya Mas. Banyak sering kita lihat bahwa hari ini banyak umat Islam ataupun ya di antara sekitar kita lah begitu ya Mas. Perubahan keyakinan itu menjadi suatu yang hal yang biasa gitu Mas, hal yang lumrah. Begitu kan? Iya. Artinya kayaknya ini merupakan suatu hal yang enteng gitu dilakukan seseorang gitu. Iya. Sering kita lihat gitu ya Mas ya. Iya. Nah kira-kira apa penyebabnya itu Mas? Bisa dijelaskan Mas sedikit Mas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berangkat dari pertanyaan dari Ikhwan Asril tadi, bahwasanya memang saya sendiri pun suka melihat peristiwa di mana orang mudah sekali merubah keyakinannya dari agama satu dengan agama yang lain. Itu hal yang seakan mudah, hal yang sepele. Padahal di sisi Allah itu hal yang sangat berat. Berat ya Mas? Iya. Karena itu kan termasuk syirik namanya. Ya, perbuatan syirik itu termasuk dosa yang tak diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita bertanya kenapa fenomena yang kita lihat ini kok sering terjadi, perubahan keyakinan ini kenapa sering terjadi? Kalau saya mengamatinya, yang pertama, satu, karena jauhnya umat tadi dari sumbernya, dari agama itu sendiri. Bisa lebih spesifik Mas? Maksudnya gimana itu Mas? Dia jauh dari Al-Quran. Ya, tak mau menggali ilmu sumbernya Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Semakin mempertebal iman kita kepada Allah. Dan yang kedua, kalau saya memahami, bisa jadi pemahaman akan iman itu sendiri yang mungkin belum duduk pada diri tiap-tiap umat. Sejauh ini pengertian iman itu kan tak sampai seperti yang Allah kehendaki. Takrif iman bergeser terlalu jauh. Ini bisa dijelasin Mas tentang iman ini? Iya. Disepakati banyak ulama ya bahwasanya iman itu adalah dimaknai percaya. Percaya, yakin. Percaya. Betul. Bukan salah sih. Kalaupun diartikan percaya, bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau saya melihatnya ini terjadi pendangkalan makna. Pendangkalan? Makna. Ketika kita memahami bahwasanya iman ini adalah yakin dan percaya. Kalau kita artikan iman ini sama dengan percaya,
Ini pendangkalan makna. Iya, saya melihatnya ini sebuah pendangkalan makna. Oke. Contoh, Nah, contohnya Mas, ya betul. Ini masih ini saya nih. percaya ini HP. Iya, saya. Berarti Ikhwan Asril beriman sama HP. Oh, gitu. Kalau iman kita artikan percaya, Heeh. berarti Asril Oh, beriman kepada HP. iya betul betul. Oke. Apa seperti itu maksudnya? Enggak, seharusnya. Oke. Apalagi, Inilah misalkan misalnya pengennya. ini, Nah, kopi. Percaya ini kopi. maksud dalam artian bahwasanya eksistensinya ini adalah kopi. Iya, ya, kopi Ya. memang benar. Apakah beriman dengan kopi? Enggak. Oh, gitu maksudnya ya. Oke. Kan kalau Iya, iman betul. dimaknai Percaya. kan terjadi pendangkalan makna. Itulah saya maksud. Jadi bukan salah, tapi terjadi pendangkalan makna. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, kita langsung percaya, berarti kan ada sebuah penerimaan Ya, pada betul. diri kita. Mm-mm. Kan gitu. Iya. Kalau semua kita terima, segala sesuatu kita terima, kita percayai, lantas di mana lagi letak Allah dalam diri kita? Oke. Sementara kita mengakui bahwasanya kita beriman kepada Allah. Allah ya. Namun dalam kenyataannya banyak kali yang kita percayai dalam kehidupan ini. Bahkan ironisnya, mungkin sebagian orang mempercayai bahwasanya tanpa uang, tanpa harta, orang tidak akan hidup bahagia. Bisa jadi. Ya. Pada dasarnya seperti itu emang. Iya kan? Iya. Itu kan Betul. kenyataan kan? Kenyataan, logisnya. Banyak orang yang merasa tak bahagia ketika dia tidak memiliki Uang. uang. Iya betul. Bahkan ketika dia nggak memiliki uang, dia merasa nggak aman gitu. Nggak aman. Iya. Feelingnya sudah seperti itu. Berarti di mana lagi letak iman kepada Allah? Di mana lagi letak Oke. Allah dalam diri kita? Kalau semuanya sudah kita percayai, sudah kita imani. Oke. Itulah yang saya maksud adanya terjadi pendangkalan makna. Kalau sementara iman itu sendiri merupakan bahasa Quran, bahasa Allah yang diambil dari kitabullah. Harusnya memaknai iman itu sendiri harusnya kita rujukkan kepada Al-Quran. Al-Quran, Oke. kitabullah. Saya sepakat itu. Artinya bahwasanya iman ini adalah yakin dan percaya, makna itu nggak mewakili. Nah, Begitu, iya, betul. Hmm. Jadi kata iman kalau kita artikan percaya, ini tidak cukup mewakili. Makanya harus kita cari makna lain, makna yang mewakili untuk menyatakan iman itu apa. Mulai agak menderang ini. Ya, jadi itu dia. Jadi untuk bisa kita memahami apa itu iman, maka kembalilah kita ke Quran. Ya, saya sepakat ini. Nah, ini ada dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 165. Al-Baqarah 165. Ya. Saya buka, Mas. Oke. Langsung. Karena saya penasaran ini, Mas. Saya bacakan aja langsung ya. Oke, Mas. Kalau salah nanti dikoreksi. Siap. Wa minan nas, dan di antara manusia. Ya. Ya. Jadi tidak semua manusia. Oh ya, betul. Ya. Dan di antara tadi ya? Dan di antara manusia, berarti tidak semua Tidak semua manusia. tidak manusia. Betul. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Jadi di antara manusia ada orang yang menjadikan selain dari Allah itu sebagai andat, sebagai tandingan untuk Allah. Jadi di sebagian manusia ada yang mengambil andat-andat, ada yang mengambil tandingan-tandingan untuk Allah. Bisa kasih contohnya, Mas? Biar pemirsa yang di rumah paham nih kan? Maksudnya gini, bagaimana ini? banyak terkadang orang gara-gara susah, ya kan? Gara-gara susah dan akhirnya dia lebih mengutamakan mencari uang
mengutamakan pekerjaannya ketimbang untuk melakukan ibadah. Kalau contoh konkretnya, banyak orang rela dipaksa Bekerja. untuk tidak sholat, untuk tidak beribadah demi pekerjaannya. Sama halnya dia menggeser posisi Allah gitu ya. Iya, kan gitu. Jadi kan pekerjaan tadi, ya, ini kan menjadi tandingan. Iya, betul. Menjadi tandingan untuk Allah. Gara-gara pekerjaan tadi, orang tak mau sholat, melaksanakan ibadahnya kepada lain. Allah. Wow. Ini kan sebuah tandingan. Kalau contoh lain nanti bisa kita lihat di surat 9 ayat 24 itu banyak itu. Ya. Ada di situ nanti disebutkan orang tua bisa termasuk menjadi andat. Orang tua bisa. Saudara, harta, perniagaan. Itu bisa menjadi andat. Ya. Karena saking takutnya kita dengan orang tua, akhirnya kita nggak ngaji lagi. Ya, ya kan? Gara-gara perniagaan, kita nggak rela untuk tidak mengaji, rela untuk tidak sholat. Banyak. Nanti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Nanti bisa dicek sendiri. Siap. Silakan dicek nanti ya, para pemirsa. Iya. Dan ini bisa dicek nanti di surat At-Taubah ayat 24. Surat At-Taubah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai, hum itu kata ganti untuk andat. Ya. Ya. Saya coba memahami aja. Ya. Mereka mencintai andat-andat tadi, ya, di antara manusia itu tadi, yuhibbunahum. Jadi di antara manusia tadi itu mencintai andat-andat tadi, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Wow. Berarti sama ini posisinya begitu. Kan gitu kan. Sementara dalam konsep iman kepada Allah, Allah kan nggak mau dinomor dua kan. Dalam rukun iman, kita lihat dalam rukun iman, kan rukun iman yang pertama Allah. Pada Allah, iya betul. Berarti sama dengan Allah harus dinomor satukan. Allah nggak mau diduakan, Allah mau dinomor satukan. Dengan kata lain, harusnya kalau memang kita beriman kepada Allah, harusnya lebih diutamakan Allah. Kepentingan Allah harus kita nomor satukan. Allah jadi prioritas gitu ya? Allah menjadi prioritas. Tapi sementara mereka menyamakan kedudukan Allah ya. Kedudukan andat tadi dengan Allah. Mereka mencintai andat-andat tadi sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama cintanya, 50-50. Harusnya tidak seperti itu. Karena kita lihat kalimat selanjutnya. Waladzina amanu, adapun orang yang sudah beriman, udah jadi iman dalam dirinya, asyaddu hubbalillah. Ya. Cintanya terhadap Allah itu sangat, itu lebih. Dia sangat mencintai Allah. Kata amanu dengan kata hubbu digandengkan dalam satu kalimat. Iya, betul. Artinya apa? Artinya kalau memang kita beriman kepada Allah, harusnya ada nilai cinta dalam dirinya. Kalau memang dia beriman kepada Allah, seyogianya ada kecintaan dia terhadap Allah. Nah, sekarang kita bicara cinta. Ini sedap ini. Ya, kita bicara cinta. Masing-masing kita pernah mengalami ini kan? Pernah, pastinya. Bagaimana ciri-ciri orang yang jatuh cinta? Wow, itu kayaknya gimana lah gitu, nggak bisa dibayangkan. Yang pertama yang pernah saya rasakan ini ya. Iya. Ketika saya jatuh cinta, yang muncul adalah rasa rindu. Betul. Iya. Betul nggak? Iya, pasti. Yang kedua, pengen jumpa. Iya. Selalu pengen jumpa. Yang ketiga, ada rasa tanggung jawab. Ketika cewek kita digodain orang, marah nggak? Marah, pasti. Nah, itu kan satu bentuk tanggung jawab. Ketika cewek kita dipukul orang, pasti ada bela kita kan? Oh iya, betul.
Pasti. Ketiga hal ini ada nggak dalam diri amanu tadi? Kalau memang kita beriman kepada Allah, harusnya ketiga fenomena ini, fenomena orang yang sedang jatuh cinta ini ada dalam dirinya. Rasa rindu, pengen jumpa, dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi apapun yang Allah berikan, tanggung jawab yang Allah berikan, dia siap untuk menerimanya, menanggung jawabinya. Artinya kita bisa mengindikasi ketiga hal itu gitu ya. Iya. Harusnya bisa gitu ya. Iya. Udahkah sampai seperti itu? Saya tanyalah sama Ikhwan Asril. Ada rasa pengen jumpa dengan Allah? Ada. Ada. Ada pastinya. Kalau seandainya dijemput sekarang, bagaimana? Ini kan perlu, masing-masing kita kan perlu mengecek diri kita kan. Betulkah memang kita pengen jumpa dengan Allah? Iya. Kalau seandainya kita dijemput Allah sekarang juga, apakah siap? Senyum kita kan? Iya. Betul. Iya. Rindu. Betulkah kita rindu dengan Allah? Adakah rasa rindu tadi muncul? Sudahkah muncul rasa rindu dalam diri kita kepada Allah? Jadi kalau ketiga ini sudah ada pada diri orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyatakan beriman kepada Allah, ini tidak akan mudah digoyahkan, apalagi pindah agama. Nggak semudah itu berarti. Nggak akan semudah itu ya. Seorang yang mukmin ya. Betul. Jadi kalau orang yang memang dia betul-betul memang sudah beriman kepada Allah, tidak akan mungkin mudah digoyahkan, apalagi dia pindah agama. Logis sih memang. Iya. Ibarat kita cinta sama orang tadi. Iya. Kalau udah kita kadung cinta sama orang tadi, nggak mungkin pindah ke lain hati begitu ya. Kan gitu kan? Aduh, iya betul. Nggak mungkin kita selingkuhi orang yang kita cintai itu tadi ya. Iya. Artinya kan gitu kan, kalau secara sisi manusiawi lah kan, antara manusia dengan manusia. Iya. Pasti kita nggak mau mengkhianati pacar kita tadi, begitu kan? Paham kan? Okay. Sampai sini paham kan? Paham. Ketika kita sudah cinta kepada seseorang, nggak akan mungkin kita ke orang lain kan? Karena kita tahu konsekuensinya ketika kita mencintai orang lain, pasti kita akan diputuskan oleh pacar kita. Pasti. Begitu juga kita dengan Allah. Wow. Ketika kita sudah menyatakan cinta, ketika kita sudah menyatakan beriman kepada Allah, tapi kita selingkuh kepada Allah, maka Allah pun akan putus hubungan itu tadi. Cek, kau bukan lagi kekasihku. Luar biasa. Nah, seperti itulah dia. Kalau Allah sudah menyatakan bukan lagi kekasihnya, maka mau jadi apa kita? Kalau Allah sudah tak menganggap kita lagi seorang mukmin, mau jadi apa kita? Tahulah akhirnya kita konsekuensi ketika kita sudah lagi tak beriman kepada Allah, konsekuensinya kita sudah pasti tahu kan kemana arahnya nantinya. Ya. Jadi kata amanu wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi adapun orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu lebih. Jadi di dalam diri orang yang beriman itu ada cinta. Kalau memang dia beriman kepada Allah, akan tumbuh rasa cinta dalam dirinya kepada Allah. Baru kalimat selanjutnya, walau yarol lazina zolamu iz yarawnal azab. Dan sekiranya orang-orang zalim itu tahu bahwasanya mereka akan kena azab, pasti tidak akan mau melakukan hal yang demikian. Iya sih, pasti. Jadi azab itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh orang zalim. Yang disebut orang zalim itu yang mana dalam ayat ini? Orang yang mengambil tandingan-tandingan untuk Allah. Jadi ketika mereka menciptakan tandingan tadi, andat tadi, ketika mereka menciptakan atau mengambil tandingan-tandingan tadi yang mereka cintai selain Allah, maka mereka itu yang disebut orang zalim. Dan konsekuensi orang zalim adalah azab. Nah, ini terindikasi enggak? Kalau ini enggak terindikasi, ya wajar saja banyak orang yang
suka-suka untuk pindah agama. Karena tak terindikasi dia bahwasanya azab itu akan menjelang, akan menjemput dia. Tak terindikasi dia, tak terlihat dia. Di Al-Quran itu memakai kata yarau. Ya kan? Iya. Yarau itu diartikan melihat, mengindikasi. Kalau seandainya mereka melihat, terindikasi oleh mereka azab itu, nggak akan mungkin mereka melakukan kezaliman tadi. Nggak akan mungkin mereka mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah. Tidak akan mungkin. Apalagi sampai pindah agama. Nggak akan mungkin itu terjadi pada orang-orang yang beriman, yang sudah tumbuh rasa cintanya terhadap Allah. Jadi sampai di sini kita paham. Kita bisa memahami makna iman itu apa. Jadi iman itu sama dengan cinta. Iya, cinta. Kalau memang kita beriman kepada Allah, maka ada kecintaan dia terhadap Allah. Itulah makna iman. Cinta ya. Cinta. Nggak Jadi iman itu adalah cinta. Nggak hanya sekedar yakin dan percaya. Tidak gitu ya. hanya yakin dan percaya, tapi memang dia sudah Cinta. merasakan kecintaan itu rasa itu sudah muncul. Rasa cinta itu sudah muncul. Lebih konkret sih. Iya. Ketika kita artikan bahwasanya iman itu adalah cinta, begitu ya. Muncul 3 hal itu tadi ya. Iya. Oke. Annal quwwata lillahi jami'a. Iya. Sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah. Artinya apa? Kalau tidak ada Allah dalam diri kita, kita rapuh loh. Manusia kalau jauh dari Allah, manusia kalau tak beriman kepada Allah, maka batinnya rapuh. Bukan tidak banyak orang yang mencintai perniagaan, ketika perniagaannya, bisnisnya jatuh, dia down, dia bunuh diri. Ada nggak? Ada. Sering. Bahkan kita lihat seperti itu gitu ya. Rapuh kan? Iya. Kalau sudah mati bunuh diri, apa yang dia terima? Konsekuensinya apa kalau mati bunuh diri? Ya. Neraka kan? Neraka. Jahanam. Azab. Makanya Allah bilang, anna quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan itu milik Allah. Artinya kalau kita tidak mengimani Allah, kita rapuh. Tak ada kekuatan kita. Nggak ada benteng kita. Nggak ada perisai kita. Kita nggak punya daya apa-apa begitu ya. Kita akan mudah jatuh, down. Hancur sehancur-hancurnya kalau Allah tidak ada dalam diri kita. Annal quwwata lillahi jami'a. Wa annallaha syadidul azab. Dan sesungguhnya Allah sangat berat ya azab. Nah, itu konsekuensi orang yang zalim, konsekuensi orang yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah, yang mencintai tandingan-tandingan tadi selain Allah. Itu konsekuensi yang mereka terima. Makanya kalau memang kita beriman kepada Allah, maka harusnya sudah muncul cinta dalam dirinya. Kalau cinta sudah muncul dalam dirinya, tidak akan mungkin mudah kita untuk berpindah agama, berpindah keyakinan. Karena kita tahu konsekuensinya ketika kita pindah keyakinan, maka Allah akan memutus hubungan kita. Sama seperti halnya ketika kita berlain hati dengan kekasih kita, maka kekasih kita pun akan memutus hubungan kita dengan dirinya. Jadi jangan sampai kita berpindah keyakinan. Jangan sampai kita berpindah agama. Karena dengan berpindah agama, maka ini akan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Maka kita tidak lagi menjadi orang yang beriman. Dan konsekuensinya, kita tidak akan lagi dipandang oleh Allah. Dan kita akan masuk ke dalam
neraka. Artinya kalau begitu nih harus nantiasa kita indikasi kalau gitu ya diri kita nih ya. Iya, Benar nggak iman kita ini? betul. Jangan-jangan hanya sekedar ucapan saja Iya. gitu ya kan? Aduh. Oke, Mas Tono. Diucap. Kalau dalam hadis, Rasul kan menyatakan iman itu diucapkan lewat lisan, Iya, dibenarkan lewat hati, dilakukan lewat perbuatan. kan gitu kan. Betul. Jadi antara ucapan, hati, dan perbuatan itu selaras. Selaras, sinkron. Nah, jadi iman itu tidak hanya di bibir semata. Aku beriman. Allah butuh bukti. Apa buktinya? Kalau memang kita beriman, buktinya apa? Jadi Nggak hanya sekedar ucapan tidak ya. hanya sekedar ucapan. Harus ada pembuktian. Iya. Luar biasa Mas Tono. Dialog kita pada video kali ini. Jadi itulah kalau Asril tadi bertanya kenapa mudah muncul fenomena mudah Pindah agama. pindah agama itu tadi pemahaman akan iman itu sendiri bisa jadi yang kurang, ya kurang duduk dalam diri kita. Artinya kalau kita sudah seperti itu, harusnya kita tetap mengkaji terus gitu ya. Iya. Mempelajari Al-Quran. Dan masih banyak lagi makna iman tadi. Ya. Nanti kalau kita cek dalam Al-Quran masih banyak makna iman lagi dalam Al-Quran itu. Ini hanya satu Jadi, diantaranya. Satu di antara makna iman adalah cinta. Oke. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan, Ikhwan. Masalah fenomena yang terjadi saat ini yang gampang sekali orang berpindah keyakinan. Oke, Mas Tono. Ada pesan, Mas Tono? Saya rasa cukup. Cukup. Kajian kita hari ini. Luar biasa. Luar biasa hasil dialog saya dengan Mas Tono tadi cukup jelas, rinci, lugas, padat terkait dengan iman. Saya sampai nggak bisa berkata apa-apa nih, Ikhwan, pemirsa, karena dialog dengan Mas Tono tadi terkait dengan iman. Artinya begini, sederhananya, harus tetap kita senantiasa indikasi diri kita sampai sejauh mana iman kita saat ini. Tetap indikasi, jangan sampai kita kehilangan rasa cinta kita kepada Allah. Begitu ya Mas Tono ya? Betul. Saya rasa cukup video kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.